Oke, yang selanjutnya di bab yang kedua ini saya akan membahas mengenai variabel dan struktur data basic ya. Jadi variabel ini adalah kalau misalkan kita ibaratkan menjadi tempat penyimpanan nilai ya sementara seperti itu. Eh baik, jadi untuk pertemuan yang ini eh untuk bab ini saya akan membahas mengenai apa itu yang dinamakan dengan variabel dan assignment ya. Kemudian yang selanjutnya struktur data. eh Mungkin ini akan saya skip seperti itu ya karena eh, kalau di metode numerik biasanya jarang dipakai ya seperti itu ya untuk yang struktur data yang string ini ya. Biasanya yang biasa dipakai itu adalah yang list seperti itu. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan mengenai tuple, set, kemudian dictionary, kemudian apa itu NumPy array ya, seperti itu. Kemudian beberapa summary dan problem ya, seperti itu. Oke, yang pertama eh 2.1 ya, variable and assignment ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, variabel itu merupakan a variable is a string of characters and numbers associated with a piece of information. Jadi variabel itu merupakan salah satu tempat ya yang gampang gampang dianalogikan ya. Suatu tempat yang di mana tempat itu memiliki suatu nilai tertentu gitu ya. Misalkan kalau kita lihat dalam bentuk ini, X itu sama dengan satu ya, seperti itu. Di mana kalau misalkan kita panggil nilai X-nya, maka akan keluar nilai sama dengan satu ya, seperti itu. Kemudian kita coba lagi nih, kalau yang tadi dia bentuknya adalah X ya, kita coba kalau misalkan Y bagaimana? Jika Y sama dengan 2 ya, ini adalah proses assignment ya. Jadi nilai 2 ini diassign ke dalam Y seperti itu. Sehingga nilai Y-nya sendiri itu memiliki nilai sama dengan 2 ya. Kemudian misalkan kita panggil Y, maka akan dihasilkan outputnya adalah 2 ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan si nilai Y-nya ini kita lakukan operasi perkalian misalkan kita bisa lihat di bawah ini Y kalikan dengan 3 ya. Maka kalau secara matematik kan kita bisa hitung ya, 2 kalikan 3 sama dengan 6 ya. Maka akan dihasilkan outputnya itu adalah 6. Seperti itu. Nah, itu untuk variable and assignment ya. Jadi tidak terlalu susah juga sebetulnya. Nah, gimana kalau misalkan kita punya nilai eh, X sama dengan X plus 1. Nah, nilai X-nya ini, nilai X yang ada di sini, itu diambil dari nilai X terakhir yang ada di baris sebelumnya. Baris sebelumnya itu, nilai X-nya itu adalah, kita lihat ya, X-nya itu sama dengan 1 ya. Sehingga kalau misalkan kita lakukan pertambahan 1, jadi 1 ditambahkan dengan 1, maka X-nya sendiri eh, hasilnya itu adalah sama dengan 2 ya, seperti itu. Itu cara 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 berpikirnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya nih nilai X sama dengan 1 ya. Kemudian nilai Y-nya itu sama dengan X plus 1. Berarti nilai 1 ini, nilai X yang ada di sini merupakan nilainya 1 ya. Kemudian jika 1 ditambahkan dengan 1 maka Y-nya itu sama dengan 2. Kemudian X-nya sama dengan 2. Yang dikeluarkan, yang yang kita keluarkan, Y-nya itu berapa? Y-nya itu adalah kita dapat nilainya di sini ya. Jadi nilai X-nya itu 1 ditambahkan 1 sama dengan 2. Maka hasilnya akan 2 ya. Kita coba eh, kita kerjakan coba di Python. Misalkan kalau ini kan contoh ya. Misalkan X sama dengan 1 nih.
X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan X plus 1. Kemudian misalkan saya ingin masukkan X-nya itu sama dengan 10 misalkan. Kemudian Y-nya sendiri sama dengan berapa gitu. Dengan berapa gitu ya. Oke, kita lakukan dulu. Kita jalankan blok program ini. Kira-kira Y-nya itu kita mengambil X-nya itu X yang atas atau X yang bawah seperti itu. Nah, kalau bentukannya seperti ini, maka otomatis yang kita ambil adalah X yang ada di sebelumnya. Jadi nilai Y-nya sendiri itu akan bernilai Y sama dengan 1 ditambah 1 jadi 2 ya. Misalkan kita keluarkan nilai Y-nya berapa, cukup dengan cara seperti itu, maka akan dihasilkan outputnya sama dengan 2 ya, teman-teman. Itu caranya. Kemudian kalau untuk string sendiri ini struktur data string ini biasa digunakan untuk algoritma pemrograman ya, tapi kalau untuk di metode numerik sendiri tidak terlalu ditekankan. Jadi misalkan yang ini eh, saya ingin mengeluarkan kata-kata I love Python ya ke dalam outputnya seperti itu. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan waktu awal-awal ya. Caranya adalah dengan melakukan proses print, kita panggil fungsi print, kemudian kita tuliskan stringnya seperti itu. Maka akan dihasilkan, kita coba ya, coba aja copy, maka akan dihasilkan outputnya itu adalah I love Python seperti itu. Kemudian, nah ini uh, untuk mengetahui tipe data daripada variabel yang kita punya ya. Ternyata kalau untuk dibentukan seperti ini, nilai apa variabel S itu merupakan bertipe data string ya, sama dengan yang W ini, bertipe data string. Tergantung nilai yang diassign ke dalam variabel yang kita inginkan assign seperti itu. Yang ini juga sama, kalau yang ini kita skip saja ya, seperti itu. Karena akan menyita waktu yang sedikit lama seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur data list ya. Jadi kalau rekan-rekan biasa menggunakan bahasa pemrograman C, biasanya eh, rekan-rekan sering sekali pasti di bahasa C itu menggunakan apa yang dinamakan array ya, seperti itu. Nah, bentuk yang hampir mirip dari array yang ada di bahasa C itu dinamakan list untuk di bahasa pemrograman Python itu sendiri seperti itu. Jadi untuk analoginya gampang sekali. Jadi kalau list itu tuh bedanya kalau 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 variabel, variabel itu hanya bentuk satu kamar saja dan di dalamnya hanya ada satu nilai seperti itu. Tapi kalau untuk list ini ibaratnya adalah kos-kosan seperti itu ya. Jadi eh, di satu kos-kosan kita memiliki banyak kamar seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh seperti ini berarti kita bisa lihat bahwa dalam satu kos-kosan itu terdapat 3 buah kamar seperti itu, di mana kamar pertamanya itu adalah bernilai 1, kamar keduanya itu bernilai 2, kemudian kamar ketiganya adalah bernilai 3 seperti itu, teman-teman. Itu adalah cara mudah untuk memahami list ya, seperti itu. Kemudian jika misalkan saya memasukkan nilai 1, 2, 3 dalam bentuk list ke dalam variabel ini, maka maka ketika kita panggil, jadi ini adalah proses panggilnya ya. Kalau yang ini adalah proses assign-nya. Kalau yang ini adalah proses panggilnya seperti itu. Untuk mengetahui eh, berapa sih nilai yang terdapat di dalam variabel ini gitu ya. Maka akan dikeluarkan outputnya adalah seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian
bagaimana kalau kalau tadi sebelumnya kan bentukannya adalah integer ya. Nah, kalau misalkan bentukannya string bagaimana? Bisa juga seperti itu. Caranya sama saja seperti yang di atas. Kita masukkan untuk yang elemen pertamanya itu adalah hello, kemudian elemen keduanya adalah word seperti itu. Sehingga ketika kita keluarkan nilai daripada list underscore 2 maka akan dihasilkan bentukan seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini untuk satu tipe data ya. Jadi kalau yang ini kan tadi tipe datanya adalah integer, kemudian yang ini adalah string ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba kombinasikan dalam satu list itu ada yang eh, integer dan juga ada yang string, apakah bisa atau tidak? Ternyata bisa ya teman-teman. Eh, Jika misalkan kita definisikan seperti ini kan sebetulnya integer, integer, integer ya. Kemudian yang ini adalah string. Ternyata jika kita coba assign ke dalam variabel list underscore 3 ini, maka ternyata bisa seperti itu. Eh, Bisa memixkan tipe data di dalam satu list gitu ya. Jadi kalau menurut saya di Python ini lebih fleksibel ya bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman C misalkan yang harus hanya memuat satu buah tipe data saja seperti itu. Nah, itu tadi dalam bentuk mix ya. Sementara kalau misalkan kita bentuk dalam jika kita bentuk dalam bentuk nest seperti itu, jadi list bersarang gitu ya. Jadi si nilai, jadi kita buat suatu list baru di mana nilai-nilai tiap kamarnya itu ternyata list juga seperti itu. Seperti ini misalkan list satu itu kan eh, nilainya ini ya. Kemudian list 2 itu nilainya adalah yang hello world ini ya. Jika kita assign ke dalam suatu list underscore 4 maka ternyata didapatkan bentukan yang seperti ini. Jadi sangat bentuknya sangat variatif sekali sehingga bisa eh, dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang lebih kompleks seperti itu dan membutuhkan pemrograman yang luas ya seperti itu. Oke, itu untuk list. Eh, nah, misalkan saya tadi punya ya, eh, kalau misalkan kita ambil, tunggu sebentar. Kalau misalkan saya punya bentuk eh, list seperti ini ya, misalkan saya punya bentuk list seperti ini, maka indeks indeks itu biasa biasa kita sebut merupakan nomor kamarnya seperti itulah. Kalau di dalam kos-kosan seperti itu ya. Nah, kalau di Python sendiri, indeks daripada listnya tersebut dimulai dari nilai nol sampai seterusnya seperti itu ya. Nah, gimana caranya kita mengeluarkan nilai yang ada di kamar nomor 2 misalkan. Biar kita mengeluarkan nilai 3 ini ya. Caranya adalah kita tulis nama listnya, list underscore 3 ya. Kemudian kurung siku buka, kita masukkan indeksnya 2 misalkan. Kemudian kurung tutup. Kemudian lakukan shift enter ya kalau untuk di Anaconda seperti itu. Maka akan keluar nilai 3 seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana caranya bila kita ingin mengeluarkan nilai list dari indeks nol hingga kedua misalkan. Nah, caranya adalah kita bisa tuliskan seperti ini, list underscore 3 kemudian kurung buka, titik dua itu jadi mengambil, ya, mengambil hingga ke kamar 3 dikurangi satu ini 3 kurangi satu seperti itu. Tapi kalau untuk di sini, eh, bukan sampai Apple ya, tetapi sampai dengan nilai 3 ini seperti itu.
sampai ke indeks 3 dikurangi 1, sehingga akan keluar nilai listnya itu 1, 2, dan 3, seperti itu teman-teman. Nah, eh, kalau misalkan kita ingin mengambil hanya yang terakhirnya saja, maka otomatis kita bisa juga memilih nomor kamarnya itu adalah dengan cara -1 saja, seperti itu. Sehingga nilai yang dikeluarkan di dalam operasi ini adalah nilai orange ya, atau dalam kata lain nomor kamar apa nilai yang berada di kamar terakhir, seperti itu teman-teman. Kalau yang ini get the first from list underscore 4 ya. Jadi kalau tadi kan ini list underscore 3, sementara untuk yang list underscore 4 kita ingin ambil yang hanya di list pertama saja, maka otomatis caranya gampang sekali, list underscore 4 kurung buka 0 saja ya, seperti itu. Karena dia bentukannya adalah first list, seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bisa mengetahui panjang daripada suatu eh, list itu sepanjang apa sih? Itu bisa kita gunakan suatu fungsi yang dinamakan length, len ya, kependekan dari length, seperti itu. Misalkan list underscore 3 yang ini, itu panjang daripada listnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Sehingga bila kita melakukan proses pemanggilan fungsi seperti ini, maka akan dikeluarkan outputnya adalah 5, seperti itu. Kemudian ini adalah penambahan dua buah list. Jadi kalau tadi kita lihat ya list 1 dan kita lihat di sini ya, list underscore 1 plus list underscore 2. Kita lihat list underscore 1 itu hanya 1, 2, 3 ya. Kemudian list underscore 2 itu adalah hello world ya. Eh, Bagaimana cara agar memasukkan list ini ke dalam list underscore 1 ya, tetapi dalam bentuk yang setara, bukan dalam bentuk yang nest yang ada di bawah ini, seperti itu. Caranya adalah kita bisa langsung lakukan penambahan dengan lakukan eh, pemanggilan operator plus, seperti itu ya, sehingga akan dikeluarkan bentuk yang seperti ini, seperti itu. Nah, kita juga bisa misalkan list underscore 1 kan tadi 1, 2, 3 ya, kita ingin nambahkan satu nilai di akhir daripada array-nya list underscore 1, itu bisa kita gunakan dot append, atau kita biasa sebut dengan pemanggilan metode ya. Pemanggilan metode append ya. Kita masukkan nilainya 4, maka akan dihasilkan bentuk baru list underscore 1 yang bernilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau tadi kan append itu ditambahkan di akhir ya teman-teman. Nah, kalau untuk di sebentar. Nah, kalau untuk yang eh, bagaimana kalau misalkan saya ingin tambahkan satu nilai tapi di tengah-tengah? Caranya adalah kita bisa menggunakan dot insert ya, teman-teman. Dua ini adalah posisi daripada array-nya sendiri, array posisi yang ingin suatu nilai ditambahkan, seperti itu ya. Kalau di sini 2 berarti 0, 1, 2 ya. Ditambahkan suatu nilai berbentuk center ya, berbentuk string. Maka di posisi 2 kita tambahkan string center. Nah, maka keluarannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, itu untuk list ya, teman-teman ya. Nah, ini juga kita bisa mengetahui apakah suatu nilai itu terdapat di dalam suatu list atau tidak. Misalkan saya punya nilai 5 ya. Kita ingin lakukan pengecekan apakah nilai 5 ini terdapat pada list underscore 5 atau tidak. List underscore 5 itu adalah, nah ini adalah contoh ya, list underscore 5 yang bernilai, yang memiliki list kosong ya. Kita tambahkan 5, maka otomatis nilai listnya itu, list underscore 5-nya itu bernilai satu buah yaitu 5 ya. Kemudian kita tambahkan satu nilai lagi yaitu 6.
maka akan keluar list underscore 5 itu 5 dan 6 ya. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah nilai 5 itu terdapat pada list 5 atau tidak. Dan ternyata setelah kita cek ya di list underscore 5 di sini, ternyata 5 itu terdapat di list underscore 5. Maka akan dihasilkan nilai keluarannya itu adalah true. Seperti itu teman-teman. Nah, baik. Mungkin sampai situ dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silakan komen saja. Terima kasih. Sampai jumpa di 2.4 Data Sharper Tapol ya. Thank you.